Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Imam dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Timothy, Anugrah Trisatrio, dan Raya akan mempresentasikan lesson 3 dan 4 mengenai The Art of Analytics 2. Berikut adalah presentation outline kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai lesson 3 terkait collecting data everywhere, dan juga lesson 4 mengenai analyzing for insights. Untuk mengawali, kita akan membahas lesson 3, di mana di sini kita akan mendiskusikan kurang lebih 5 hal mengenai bagaimana kita memahami struktur data, lalu bagaimana kita bisa menyesuaikannya dengan marketing objektif, lalu 3 teknik-teknik apa saja yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, dan bagaimana memastikan data quality, lalu juga memanfaatkan tools untuk memanage data yang kita miliki. Nah, saat ini kita telah melihat banyak fenomena ledakan data dalam lanskap pemasaran, dan juga kita juga melihat banyaknya perkembangan teknik proses pengumpulan data, dan juga bagaimana brand seharusnya dapat menggunakan data tersebut hingga sampai ke proses pengambilan keputusan. Nah, jika dulu proses data collection ini dianggap banyak tantangannya, namun saat ini proses pengambilan data atau data collection ini dianggap semakin effortless dan juga tidak melalui proses yang serumit dulu. Kurang lebih ada 2 bentuk data yang lazim dikelompokkan oleh para analis, yaitu unstructured data dan structured data. Sesuai namanya, kalau yang unstructured data ini adalah data yang berbentuk tidak mengikuti format yang standar, biasanya text heavy dan juga bisa saja berisikan format seperti tanggal, angka, dan lain-lain yang deskripsinya itu tidak seragam, termasuk juga data seperti gambar, suara, ataupun video. Nah, menurut Hart sendiri, diperkirakan sekitar 80% data yang dimiliki perusahaan itu bentuknya masih unstructured, sehingga menjadi penting bagi setiap perusahaan untuk mampu mengenali cara memahami dan membuka data tersebut. Namun tidak hanya membuka, penting juga bagi para perusahaan ini untuk mampu memahami caranya untuk membersihkan unstructured data ini, sehingga bisa menarik informasi yang relevan dari data, dan bagaimana pada akhirnya kita akan menggunakan tools atau kombinasi berbagai tools untuk menggunakan data ini. Nah, kalau kita lihat bentuk unstructured data ini contohnya seperti Twitter activity yang dikumpulkan oleh berbagai macam tool, contohnya tool Twitterich yang menjadi salah satu contohnya. Seperti bisa kita lihat, ada kalau output dari Twitterich ini dalam bentuk teks, link, video, atau gambar yang masih tidak seragam formatnya sendiri. Bahkan beberapa tweet itu bisa saja mengandung hashtag yang sebenarnya bisa menjadi alat analisis penting bagi perusahaan. Nah, jenis data yang kedua yaitu structured data. Perbedaannya sesuai namanya bisa kita lihat pada formatnya yang lebih organized dan format yang lebih jelas dan konsisten. Setiap sel, kolom, ataupun kandungan dari data tersebut biasanya terdefinisikan dengan baik. Nah, setelah melihat sampel data ini, biasanya seorang analis mampu mengetahui format dan tata letak yang tepat yang dapat mereka harapkan dari sebuah atau keseluruhan tabel data. Meskipun structure data ini proporsinya jauh lebih kecil daripada available data, efisiensi dari structure data ini sangat diharapkan dan menjadi hal yang sangat penting bagi analis. Kalau bisa kita lihat contohnya, ini seperti sensus penduduk gitu ya, atau output lainnya yang terstruktur itu merupakan bentuk dari structured data. Nah, next kita masuk kepada collecting data. Menurut Hart sendiri terdapat 3 jenis cara untuk collecting data yang paling lazim digunakan. Yang pertama itu kita akan membahas terkait cara pertama, accessing facilitated download sites. Jadi melalui facilitated download sites ini, pemilik data atau data owner menyediakan tempat bagi orang lain untuk dapat mengunjungi dan mengumpulkan data. Jadi ini merupakan rilis data yang dikelola dengan sangat ketat gitu ya. Biasanya titik akses ke data ini tuh menggunakan user interface atau graphical user interface, di mana
membutuhkan login bagi tiap user untuk bisa masuk ke kumpulan data ini. Nah, ketika login seperti itu diperlukan, maka akses ke data itu bisa terpantau dan dikelola dengan baik, memungkinkan pemilik data atau data owner tadi untuk mampu menentukan seberapa besar tingkat akses yang dimiliki oleh setiap user. Nah, contoh lain dari pengunduhan yang difasilitasi ini atau facilitated download sites ini adalah akses data BPS. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kita bisa aja mengakses banyak data yang terbuka di BPS seperti terkait inflasi, ketenaga kerjaan, ekspor impor, dan lain sebagainya. Kalau yang untuk terkait dunia marketingnya, kita bisa mungkin mengakses data market research di Euromonitor International, di mana kita bisa memperoleh data terkait consumer products, commercial industries, dan juga tren-tren demografik lainnya. Nah, namun situs pengunduhan yang difasilitasi ini atau facilitated download sites ini tidak selalu berarti akses yang mudah. Seperti yang mungkin kita sering lihat tuh IMDb atau basis data film internet ini memiliki subset sumber unduhan yang difasilitasi namun sulit ditemukan. Jadi sebenarnya IMDb ini memiliki data yang tersedia untuk penggunaan pribadi dan non-komersial yang bisa diakses melalui datasets.imdbws.com, di mana situs ini menyediakan subset data terkait judul, aktor, ataupun dataset lainnya yang sangat lengkap, namun tidak memiliki kejelasan dan juga tidak dijelaskan dan diberikan akses yang mudah bagi konsumen, sehingga kita mungkin meskipun data ini open access, tapi kita sendiri tidak mengetahui availability-nya dan tidak mengetahui bahwa IMDb ternyata menyediakan situs ini. Gitu. Lalu saat ini seperti yang sama-sama kita ketahui juga, kita lumayan mengalami era di mana data ini tersedia dengan sangat berlimpah gitu ya, sehingga banyak platform yang bisa digunakan, tidak hanya seperti BPS tadi atau Euromonitor, bahkan Google sendiri sudah meluncurkan Google Dataset Search, di mana di sini kita bisa mengakses lebih dari 25 juta dataset yang menyediakan banyak data lintas departemen dan juga lintas minat gitu. Kalau bisa kita lihat di sini, kita bisa mengakses data dari sisi kesehatan, perdagangan, dan lain sebagainya itu tersedia di Google Dataset. Lalu yang kedua itu adalah menggunakan API atau Application Programming Interface. Nah, di sini API ini memungkinkan komputer terhubung ke komputer lain untuk menyelesaikan transfer data mesin to mesin. Di sini API bisa saja dia membawa data misal dari Google Maps terus ke situs web restoran, atau dari data weather forecasting ke situs berita, atau juga dari informasi stock market ke web investasi. Gitu. Jadi di sini seorang data analis itu harus memahami bahasa script atau bahasa pemrograman untuk cara mengumpulkan token akses yang diberikan pemilik API untuk membangun koneksi. Nah, meskipun mengakses data secara langsung melalui API ini bisa sangat berharga, namun waktu yang dibutuhkan itu seringkali lebih besar daripada manfaatnya. Kalau bisa kita ibaratkan gitu ya, API ini seperti waiter di restoran. Jadi dia itu sifatnya hanya mengumpulkan request dari klien, dari sini yang masuk di sini adalah mobile application gitu ya. Lalu mereka mengantarkannya ke kitchen, atau di sini maksudnya adalah server back end sistemnya, lalu akan dibawakan kembali ke klien atau usernya. Jadi dia hanya sifatnya sebagai perantara. Nah, banyak tools seperti Hotsuite, Twitch, dan yang lain sebagainya yang pernah kita bahas di mata kuliah ini, itu sudah feature easy to use user interface, di mana bisa memfasilitasi penggunaan API ini dengan lebih sederhana. Oke, next itu adalah web scraping. Yang terakhir, web scraping ini bisa juga dikenal dengan screen scraping, web data extraction, atau juga web harvesting. Nah, pada awal munculnya keberadaan web ini, memang para black hat analyst ini menemukan dan mengumpulkan data itu menggunakan web scraping. Namun, kumpulan data yang terbuka atau open source data itu semakin menghilangkan kebutuhan untuk melakukan web scraping.
Jadi saat ini juga analis-analis itu jarang diminta untuk membuat web scraping menggunakan R atau Python atau menggunakan alat-alat seperti PersHub untuk melakukan web scraping. Karena yang pertama, ya hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengkonstruk kodenya, dan juga kedua, begitu banyak data yang sekarang sudah tersedia oleh data owners yang menyediakannya secara terbuka. Dan terakhir juga, jika data yang tidak tersedia melalui situs unduhan yang difasilitasi atau facilitated download sites tadi, berarti privasinya itu cukup tinggi. Dan di era sekarang di mana privasi menjadi concern yang besar, maka hal-hal seperti ini lebih baik dihindari oleh para data analis untuk memastikan kesahan data mereka dan untuk memastikan legalitas dari data yang mereka dapatkan. Lalu untuk memastikan kualitas dari data yang kita miliki, seorang analis itu harus mengumpulkan data tidak hanya banyak dari sisi kuantitas, namun juga yang terjamin dari sisi kualitas. Karena di sini kita bisa ada beberapa kesalahan yang mampu merusak kualitas dari data itu sendiri. Yang pertama itu kita bisa lihat dari questionnaire bias, di mana bias terhadap questionnaire ini bisa terjadi melalui pertanyaan yang diajukan kepada konsumen. Biasanya, questionnaire bias ini mengarahkan responden pada suatu kesimpulan yang mempengaruhi tanggapan mereka. Contohnya, misalnya ada pertanyaan seperti yang tertampil gitu ya. What words would you use to describe your love of brand X gitu. Nah, di sini sudah menyiratkan pengalaman konsumen dengan merek yang pengalaman positif mereka terhadap brand tersebut gitu. Jadi jawaban dari si konsumen tadi tidak akan mampu merepresentasikan pandangan mereka sebenarnya, karena sudah diarahkan bagaimana pandangan mereka, apa kata yang bisa mereka gunakan untuk mendeskripsikan kecintaan mereka terhadap brand tersebut. Jadi sudah akan menimbulkan bias terhadap tanggapan mereka. Nah, di sini cara mengeliminate questionnaire bias-nya adalah dengan cara merancang survei yang juga hanya mengandung pertanyaan-pertanyaan yang bersifat netral. Lalu yang kedua adalah terkait dengan sampling bias, di mana di sini terjadi ketika sampel yang ada itu tidak represent populasi keseluruhan populasi secara baik gitu. Nah, di sini kita para analis dapat mengurangi sampling bias ini dengan cara memastikan bahwa konsumen yang diambil pada survei itu meliputi dan mewakili semua pihak, baik itu atribut-atribut seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, atau juga hal-hal yang lebih sulit untuk didiferensiasi seperti halnya minat, sikap, dan juga preferensi mereka. Nah, terus yang ketiga itu adalah terkait data handling errors, di mana ketika kita sebagai analis itu menangani data, kita dapat mengalami berbagai kesalahan yang dapat mencemari informasi yang dikumpulkan. Ada 3 error yang biasanya terjadi. Yang pertama itu data integration, yakni error yang terjadi ketika kita menggabungkan data gitu. Misalnya ketika kita menggabungkan sejumlah tabel gitu ya, dan kita pada akhirnya akan melakukan mengcopy lalu menggabungkan data tersebut ke data lainnya, sehingga mencemari atau secara tidak sengaja bisa mencemari kumpulan data yang sudah ada sebelumnya. Nah, cara mengurangi error ini adalah dengan memastikan kehati-hatian dalam mengelola data dan juga melakukan peer reviews. Lalu ada juga data input error, di mana di sini kesalahannya itu terjadi ketika analis itu mengumpulkan data secara manual atau memasukkan data secara manual. Biasanya mereka bisa salah urutan atau misalnya salah baca sehingga input datanya tidak benar. Nah, di sini cara eliminate error-nya adalah dengan misalnya untuk menggunakan peer reviews dan juga teknik-teknik seperti normalisasi data agar error ini mampu dihindari. Lalu yang ketiga adalah terkait calculation errors, di mana ketika analis menggunakan perhitungan untuk mengubah atau mengelola data, mereka dapat membuat berbagai kesalahan perhitungan. Gitu. Cara eliminate error ini salah satunya adalah dengan menggunakan perhitungan pengujian pada sebagian kecil data dan dicoba untuk diperbandingkan dengan data yang lebih besar gitu, atau data keseluruhan. Atau juga kita bisa menggunakan peer review untuk mampu mengurangi error calculation ini.
Oke, untuk selanjutnya mungkin silahkan Satrio. Ya, terima kasih Muti. Selanjutnya, setelah kita membahas bagaimana cara mengkolek data dan memastikan kualitas dari data tersebut, ada salah satu hal yang penting, yaitu data tidying. Jadi, bagaimana cara kita bisa merapikan sebuah data itu? Ini adalah dalam artiannya standard way to structure a data set. Nah, ketika kita mendapatkan mengkolek data, pastinya akan ada data-data yang misinterpretasi ataupun memiliki nilai yang tidak memiliki value, walaupun sudah terregister oleh salah satu usernya. Nah, maka dari itu, oleh Weekend dan juga Grolem Myun di tahun 2017 mendefinisikan tidying itu adalah each variable is in a single column and no variables share a column, dan juga yang kedua adalah each observation is in a single row, dan juga each data value has its own cell. Nah, terdapat dua tools yang kita dapat akses. Yang pertama adalah Trifacta Wrangler dan juga OpenRefine, dan ada banyak tools lainnya yang mungkin dapat kita akses, namun kedua tools ini adalah yang mayoritas sering digunakan. Next please. Next please. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kami cari melalui Trifacta Wrangler dengan referensinya dari YouTube. Ini merupakan rangkuman dari data yang dimana terdapat kolom country, lalu tahunnya, tipe, antar, yang dimana di situ ada cases dan populations, dan juga jumlahnya dari cases dan populations berdasarkan country dan year tertentu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh pengertian data tadi, itu setiap kolom dan setiap row dan setiap kolom itu tuh hanya memiliki satu nilai. Nah, maka itu coba next lagi. Dengan menggunakan tools ini, ya kita bisa menentukan rate dari setiap country di tiap tahunnya. Dari tahun contohnya adalah Afghanistan di tahun 1999 dengan rate yang dimana di sini adalah kasus per population sebuah penyakit, dan juga yang di bawah ini merupakan bentuk lain tadi example lainnya dengan menghilangkan yang tadi sebelumnya terdapat kolom hanya yang dimana tadi sebelumnya hanya terdapat cases dan population di satu kolom, sedangkan ketika kita tadi menggunakan tools ini kita dapat menaruhkan cases dan populations itu menjadi kolom, bukan berdasarkan barisnya gitu. Nah, ini merupakan contoh simpelnya dari data tidying. Oke, next please. Nah, selanjutnya setelah kita membahas data tidying, kita akan membahas bagaimana cara managing collected data. Nah, ada beberapa kategori di sini berdasarkan kebutuhannya, di mana ketika kita membutuhkan hal yang simple seperti menggunakan mean, median, dan juga penjumlahan, itu kita masih bisa menggunakan Excel. Namun ketika kita sudah membahas tentang sebuah formula dan juga membutuhkan sebuah optimasi, kita membutuhkan menggunakan SPSS, Stata, dan juga ini adalah Minitab yang ada di tengah. Nah, ketika dengan seiringnya berkembangnya teknologi, kita dihadirkan dengan beberapa tools yang memberikan sebuah jasa untuk
memudahkan kita untuk memanage data-data ini dengan beberapa platform yang sudah terkenal, yaitu ada Salesforce, SAS, dan juga Cloudera. Nah, ini dapat membantu para analis untuk dapat menganalisa data yang jumlahnya bukan lagi ribuan, tapi sudah jutaan bahkan miliaran. Gitu. Next, please. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas collecting data, kita akan membahas analyzing for insight. Nah, di lesson ini, kita terdapat beberapa poin yang akan kita bahas. Maaf, belum lagi, Mut. Nah, jadi poin di lesson keempat ini, analis diharapkan dapat mengurangi jumlah dari data yang artiannya dengan mengurangi jumlah itu dapat meningkatkan value dari dataset tersebut. Lalu yang kedua adalah kita akan membahas 5 kategori cara menganalisa. Lalu yang ketiga kita akan membahas konteks yang akan elemen dari konteks elemen yang akan menjadi penting untuk diperhatikan ketika menganalisa sebuah data. Lalu yang selanjutnya adalah menemukan pattern dalam beberapa point of view dari sebuah data. Lalu yang terakhir adalah walaupun sebuah data itu error free, dalam artian tidak terdapat error, tapi data itu juga bisa di dalam data itu ketika kita menganalisa sebuah data, kita dapat salah menginterpretasikan. Nah, kita akan bahas satu persatu, yang diawali dengan, next please, marketing data analysis. Nah, marketing data analysis ini berdasarkan pengertiannya, jadi marketers ataupun analis itu juga bergantung kepada marketing data analysis untuk mendapatkan sebuah decision making, forecast outcomes, evaluate the effectiveness of the marketing campaign, and identify market opportunities, dan juga potential new audience. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah descriptive analysis. Dari contohnya adalah bagaimana cara menentukan menghitung total monthly website yang dapat kita jumlahkan dari dataset setiap harinya. Nah, descriptive analysis ini membahas hanya standar statistical, survei, historical, dan historical report dari sebuah data. Nah, ketika kita membahas inferential analysis ini bagaimana caranya kita membuat sebuah small set of data itu dapat mempresentasikan data yang besar. Nah, mungkin sebelumnya sudah dibahas di lesson 3 juga tentang sampling bias. Lalu proses inferential analysis ini berbentuk seperti probability, distribution, dan juga hypothesis. Nah, selanjutnya exploratory analysis. Ini bagaimana caranya kita bisa menemukan sebuah koneksi yang dapat menentukan investigasi yang lebih dalam selanjutnya. Nah, dari exploratory analysis ini digunakan berdasarkan dataset yang sangat besar, dalam artian adalah dataset ini dianalisis segimana rupa agar menghasilkan sebuah investigasi yang dapat memudahkan peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam, gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah causal analysis. Ini menentukan bagaimana satu variabel dapat berpengaruh kepada variabel lainnya. Di sini bisa diimplementasikan berdasarkan regresi dan korelasi. Dan yang terakhir adalah predictive analysis. Ini dari pengertiannya adalah memprediksi, memforecast future value of data attribute dengan data yang benar dan juga kualitas data yang baik juga, begitu. Nah, biasanya
proses dari predictive analysis ini menggunakan media optimization modeling, attributions modeling. Nah, dari kelima ini mungkin kita sudah sudah sedikit paham karena sudah sempat kita bahas juga di marketing research penelitian begitu. Nah, selanjutnya kita ada next please. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kami cari dari internet. Ini adalah kita akan mulai proses bagaimana caranya melakukan exploratory analysis simple dari data New York Times homepage yang merupakan historical report satu harinya di bulan Mei 2012. Nah, di tabel yang nomor 1 ini merupakan representatif data. Terdapat beberapa poin di sana, ada umur, gender, 0 itu berarti perempuan dan 1 itu laki-laki, impression adalah jumlahnya, klik dan termasuk jumlahnya, dan juga sign in ini berbentuk 0 dan 1 ketika 1 itu usernya sudah mendaftarkan untuk sign in atau sign up, dan juga 0 itu mengartikan belum sign in, belum terdaftar begitu. Nah, ketika menggunakan sebelumnya ini menggunakan Seaborn, menggunakan Python, jadi bisa dimunculkan dengan memvisualisasikan datanya menggunakan histogram. Dari data histogram yang ada di poin nomor 2 itu membahas berdasarkan grup umur, di umur kurang dari 18 tahun, 18 hingga 24, hingga 65 tahun ke atas. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwasannya umur di bawah 18, yaitu dengan gender perempuan, ini memiliki user tertinggi dalam data yang direpresentasikan. Okay, next please. Nah, yang ketiga ini merupakan modifikasi lebih dalam, pemahaman lebih dalam dari histogram ini, di mana ditambahkan variabelnya yaitu impression. Impression di sini adalah seberapa banyak mereka expose dengan iklan. Nah, karena sebelumnya ini adalah homepage network The New York Times, yang akan kita bahas detail adalah bagaimana caranya New York Times itu menentukan positioning-nya terhadap ads-nya, advertisement-nya. Nah, lanjut lagi ke tabel yang 3 ini. Belum. Nah, jadi yang kita dapat rangkumkan di tabel 3 ini adalah impresi tertinggi itu terdapat di poin 5, di mana poin 5 ini adalah sebanyak 5 kali setiap user itu paling tinggi, paling banyak usernya yang expose dengan 5 kali ads gitu. Nah, selanjutnya akan dikerucutkan lagi pembahasannya lebih detail. Next please. Nah, ini merupakan bahasan lebih detail lagi menggunakan Box and Plot, di mana ketika kita melihat kotak pertama yang ada kita ambil contoh, yaitu adalah di age group di minus 18 tahun. Nah, ini mengartikan bahwasannya kuartil 1 dan kuartil 2 dan juga garis tengah ini merupakan mediannya, yaitu nilai tengahnya. Nah,
dari age group dari minus 18 tahun hingga 65 tahun ke atas, ini CTR atau click to rate-nya dari New York Times ini dapat dirangkumkan menjadi yang tertinggi adalah minus 18 tahun. Oke, nah rangkuman dari exploratory analysis ini adalah variabelnya itu berupa CTR yang relevan untuk dibahas di penelitian ini, lalu juga hanya ada 7,7% click on the ads. Jadi dari 100% pengguna hanya 7,7 yang mengklik ads tersebut. Lalu juga half of the ones below 18 years old have a click-through rate of more than 20%. Nah, jadi minus 18 tahun ini memiliki dari 7,7% itu, 20%-nya itu disumbang oleh user umur di bawah 18 tahun. Nah, user di umur 18 tahun dapat disimpulkan menjadi target audience dari ads companies who promote ads in New York Times Magazine. Karena mereka, karena yang kita tahu dari awal bahwasanya mereka adalah proporsi user tertinggi, yaitu sebesar 34%, dan 50% dari user yang mengklik ads tersebut. Gitu. Mohon maaf tadi sepertinya saya lupa CTR itu adalah click to rate. Oke, next please. Selanjutnya akan dibahas oleh Raya. Terima kasih. Baik, terima kasih Satrio. Apabila tadi sebelumnya telah dijelaskan oleh Satrio tentang jenis-jenis marketing data analisis, kemudian pada bagian selanjutnya saya akan membahas tentang a word on the importance of context atau pentingnya konteks di dalam melakukan analisis data. Jadi saat melakukan analisis penting bagi seorang data analis untuk memperhatikan konteks itu karena sebuah angka akan tidak bermakna tanpa adanya konteks. Nah, terdapat beberapa konteks yang dapat membantu untuk mengetahui makna dari sebuah angka dan yang nantinya dapat memberikan insights. Yang pertama itu berupa perbandingan angka, jadi sehingga kita bisa mengevaluasi value dari angka tersebut. Yang kedua ada internal or external benchmark, jadi adanya patokan gitu, apakah data yang besar atau data yang kita peroleh itu besar atau kecil. Kemudian ada goals atau tujuan, dan yang keempat bisa berupa perbandingan dengan angka performance yang sebelumnya. Jadi kalau kita membandingkan dengan performance sebelumnya, apakah data yang kita peroleh saat ini itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada performance kita sebelumnya gitu. Next please, Mut. Kemudian pada bagian selanjutnya ini dibahas tentang finding patterns in data. Jadi seringkali cara terbaik untuk menemukan patterns atau pola dalam data adalah dengan memvisualisasi data tersebut. Nah, dengan melakukan visualisasi data, istilahnya kita dapat menunjukkan sebuah cerita yang sebelumnya tidak nampak kalau datanya itu berbentuk tabel atau in tabular form. Nah, terdapat 5 jenis pattern data. Yang pertama itu ada change. Change seperti namanya itu menunjukkan perubahan, baik yang secara gradual atau bertahap maupun perubahannya itu terjadi secara tiba-tiba atau sudden shift gitu. Untuk visualisasi datanya, analis dapat menggunakan line chart, kolom, atau hologram. Dan untuk toolsnya dapat menggunakan dari yang paling basic seperti Microsoft Excel, atau bisa menggunakan Tableau untuk yang lebih advance. Untuk yang kedua, ini ada jenis clustering, di mana menampilkan collection of data points yang similar to one and yet different from others. Nah, untuk visualisasinya, data analis dapat menggunakan bubble, distribution, block box, atau yang disebut dengan candlestick. Nah, untuk tools-nya ini menurut Hartman, meskipun seorang analis bisa saja menggunakan basic tools seperti Excel atau Google Sheet, tapi berat untuk memprosesnya dan agak sulit juga apabila
untuk menggunakan basic tools tersebut. Oleh karena itu, Hartman menyarankan analis untuk menggunakan statistical software seperti SPSS yang memiliki approach yang lebih elegan untuk melakukan data clustering. Atau juga bisa menggunakan R dengan beberapa package yang dimiliki oleh R seperti STK dan PF class. Nah, yang ketiga ada relativity, di mana ini merupakan teknik yang dapat digunakan analis untuk mengidentifikasi hubungan antara dua data points yang berbeda. Untuk visualisasinya, data analis dapat menggunakan pie chart, time map, dan juga word cloud. Data analis dapat menggunakan tools seperti Wordle untuk melakukan text relevance analysis dan untuk mengukur relativitas secara visual dalam teks. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan ranking, di mana digunakan untuk menunjukkan what's at the top of the scale, what's at the lowest point, dan apa yang ada di in between gitu. Untuk visualisasinya, data analis dapat menggunakan bar chart, spider chart, atau Sankey. Untuk bar chart sendiri ini bisa menggunakan basic tool, tetapi untuk spider chart atau yang biasanya disebut juga dengan radar charts dan Sankey itu harus menggunakan tools yang lebih sophisticated seperti Tableau, R, atau D3. Selanjutnya ada yang disebut dengan correlation. Correlation itu dapat menunjukkan bagaimana sebuah set data dapat mempengaruhi data yang lainnya. Nah, untuk visualisasinya ini, analis dapat menggunakan scatter, regresi, atau double bar. Nah, analis can produce simple correlation techniques using spreadsheet tools. Untuk yang lebih profesional atau lebih sophisticated bisa menggunakan SPSS atau R. Nah, setiap bentuk atau pattern data ini dapat memberikan powerful insights yang dapat membantu cerita yang ingin disampaikan oleh data analis. Next please, Mut. Kemudian pada bagian terakhir, ini dibahas tentang a word on interpretation bias. Nah, seorang analis itu harus sadar atau aware dengan apa yang disebut dengan interpretation bias. Nah, apa sih yang disebut dengan interpretation bias? Interpretation bias itu adalah kecenderungan yang muncul saat analis sudah memiliki preconceived idea terkait apa yang data itu akan sampaikan. Nah, seharusnya analis itu harusnya mengizinkan the story rise from the data organically atau secara alami, dan approaching an analysis without any preconceived idea of what the data will say. Gitu. Jadi mereka itu nggak boleh punya apa yang disebut dengan preconceived idea gitu terkait ini datanya tuh mau apa sih yang bisa ditarik dari data itu gitu. Nah, prasangka seperti itu dapat membuat analis menarik kesimpulan setelah menemukan bukti pendukung untuk kesimpulan itu tanpa meninjau seluruh kumpulan data yang ada. Nah, analis akan sampai pada jawaban yang mereka cari, tapi belum tentu jawaban yang benar. Nah, oleh karena itu, analis harus menghindari apa yang disebut dengan interpretation bias ini. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan thorough analisis atau melakukan analisis secara menyeluruh. Itu, Desmond. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang The Art of Analytics 2 untuk lesson 3 dan 4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.